Jadi saya ini sibuk di dunia kreatif, Mbak. Oke. Nah, lately saya tuh punya platform Indonesia Pride namanya. Nah, saya bawa beberapa desainer sama UMKM pergi ke luar negeri untuk memasarkan produk mereka dan jualan. Nah, saat ini udah tahun yang kesekian, saya bawa orang-orang itu ke Melbourne. Nah, Melbourne, Canberra, sama Sydney. Nah, tapi itu kerjasama dengan beberapa. Nggak ke pasar Tong-Tong, nggak ya? Tong-Tong Belanda kan. Iya. Belanda, dan itu Apakah seperti begitu? seperti mirip, tapi kita skupnya nggak terlalu besar. Jadi kayak cuma 20 brand gitu loh. Oh gitu. Dan 20 brand atau 20 negara? 20 brand. Oh, yang dibawa yang dari sini. Indonesia. Okay. Cuman kalau Tong-Tong kan lebih ke market luas. Iya. Ya. Kalau kami ini lebih ke event, Mbak. Jadi ada fashion show-nya, jadi kayak fashion week. Oh, so you make the event? The event, the Jadi event sama pameran. Your event. Aku kerjasama sama Perwira namanya. Perwira sama diaspora yang ada di sana, dan aku membantu Ini mereka. maksudnya perwira komunitas? Iya, Persatuan Warga Indonesia yang ada di Victoria, bukan Persatuan Wanita. Ya itu dia, bukan. Apa itu jenenge? Iya itu. Wartawan. Bukan. Waktu itu aku pernah telepon soalnya. Bukan Bu, ini perwira Australia, saya nggak ada kaitan sama kamu. Sudah register. Jadi juga. diaspora Australia. Sebetulnya diaspora umum, diaspora. Siapapun lah, pokoknya diaspora. Bukan apa sih jenenge? Diaspora utama itu apa sih namanya? Diaspora. Perlu nge-google nggak nih? Jadi pokoknya dia diaspora. Kan Amerika ada diaspora ini. Bukannya seluruh dunia diaspora disebut. Gini, setiap kota itu, negara itu ada, tapi di global. Oh global, ya. Jadi si ketuanya ini itu kebetulan tinggalnya di Melbourne. Ketua diaspora global. Global. Nah, dia membawa semua yang ada di dunia gitu loh. Jadi itu salah satu eventnya lah. Cuman kalau saya sendiri entrepreneur, saya punya skincare produk. Skincare. Saya punya skincare, saya punya. Pantesan halus banget ya. Iyalah pasti. Jadi usia 40 ke atas, kena matahari, masak, terus nah itu perlu. Itu perlu di laser sama dikasih krim sih. Oh, perlu di laser ya. Rutin, dikasih krim aja udah hilang itu sebetulnya. Mas Yudi pakai kok kalau nggak salah, punya produk saya. Are you sure? Kok Mas Yudi nggak bilang-bilang? Jadi pakai. Pantesan dia Nanti lebih kinclong dari kita. Serius cuy, saya kan suka outdoor. Saya juga outdoor, saya naik gunung baru cerita tadi. Iya, tapi kan ada skincare-nya Ada, gitu. Kalau pakai. kita kan skincare alami yang cuma apa tuh? Pond's gitu ya. Bukan. Bukan apa? Mereknya nggak tahu. Apa cuman apa dari sunscreen? Oh. Yang SPF apa tuh namanya yang coklat? SPF-nya 15 apa Yang 20 coklat. gitu. Sebetulnya ini, karena kan itu adalah noda yang tidak bisa dicapai oleh produk average. Jadi harus dipakai obatku itu supaya dia bisa ngampul. Itu kurang lebih sebulan hilang kok, Mbak, kalau pakai punya. Maksudnya terkelupas. Bisa melupas, bisa menghilang, bisa memudar dia karena kan dia bekasnya. Jadi mamaku juga begitu. Apa mereknya nanti kasih tahu? SLVR. SLVR kok kayak ini? SK2? Bukan SLVR. Udah 12 tahun, Mbak, aku mengudara. Saya paling nggak pernah ganti-ganti. Jadi kosmetik saya cuma satu. Apa? Kanebo. Nggak apa-apa, itu kan foundationnya. Itu foundationnya, tapi kan bedaknya. about skincare. I never use skincare itu karena adalah, I don't have any problem dengan selain spruten ya. Spruten Tapi itu karena jerawatan apa enggak? Ini karena umur Iya, aja. Dan kan biasa kena panas, kena masak gitu loh, Mbak. loh, wait a minute, sebentar. Sebelum kita masuk ke event yang tadi, jadi ini awalnya si kosmetik teh ya? Kok jadi Sunda? Tadi kamu Jawa. Jangan bilang skincare sih. Jangan bilang kosmetik. Saya nggak mau dibilang kosmetik. Okay. Karena kalau kosmetik itu kan lebih ke yang warna-warna, lipstick, I see. itu kosmetik. Tapi sebelum skincare, ya itu dulu. Itu dulu pertama kali. Bentar. Ingetin ya, saya mau marahin si Mas Yudi. Dia udah lihat saya muka spruten begini, dia ngomong kayak gitu, dia begitu halusnya. Dia kan suka naik ojek gitu. Iya, dia pakai produk saya kok. Ih, kurang ajar. Dia apa namanya, emang habis gitu kan ya di Shopee atau apa kan tersedia. Oke. Enggak, that's my problem. Enggak pernah pakai karena enggak ada masalah. Apalagi kalau malam kita tuh kan dirawat. Jadi waktu tidur kita tuh perlu krim yang memang untuk merawat wajah.
Nah itu skincare tuh perlu untuk Kayaknya dia dapat satu klien lagi baru nih. Iya dong. Iya dong, jualan. Oke. Nanti insya Allah nanti abis ini setelah selesai kita syuting, tak kasih tahu before afternya orang yang jerawatan, apa yang sprutan. Gimana? Iya, skincare. Gue tertarik. Skincare itu, saya kan mainan 12 tahun, sudah 2010 ya, 2010-an lah ya. Awalnya belum resmi dulu, waktu anak muda dulu kan belum resmi, itu artinya belum daftar. Kok bisa Haki. apa? Oh, belum daftar Haki. Waktu itu. Nah, kenapa kok bisa skincare? Padahal saya bukan dokter. Nah, iya mau nanya dokter. Saya sahabatan sama dokter. Oh, oke. Jadi saya sahabatan sama dokter waktu itu, terus setelah itu karena kita udah sama-sama, udah bisa nih gitu kan. Ya udahlah kita mainan sendiri-sendiri deh gitu lah. Untungnya kita sama-sama asik. Ya udah dia meneruskan, saya meneruskan. Oh, oke. Saya punya klinik tapi karena saya bukan dokter, terus akhirnya partner saya dokter, terus lama-lama kayaknya saya mau gedein di skincare-nya aja deh. Karena kalau brand ini kan tidak tergantung saya harus masuk ke klinik, saya harus overhead-nya pun juga gede kan. Akhirnya saya fokus sama produk ini aja bisa dikirim-kirim kan Mbak seluruh Indonesia. Iyalah. Waktu itu malah udah nembus Hong Kong, nembus Dubai gitu. Cuman iya. karena kalau secara resminya itu butuh kayak BP POM-nya sana, agak repot, makanya akhirnya kita agak postpone. Tapi kalau untuk istilahnya teman-teman yang tinggal di sana pada belanja. Pada Melbourne belanja. aja sudah masuk. Jadi yang beli kebanyakan orang Indonesia di sana. Orang Indonesia yang di sana, tapi bule juga ada. Jadi kadang-kadang bule itu misalkan teman saya di Prancis, itu dia waktu itu ngeliat saya waktu di Nusa Dua ya, di Nusa Penida. Mukanya dia gosok sampai kelompak-kelompak. Saya ngeliat mukamu kok cuma merah doang. Oh, skincare-mu kurang sip nih. Hasilnya punya saya. Tapi lagi-lagi ya, skincare itu dari 10 pasti ada 1-2 lah yang bilang nggak cocok, Mbak. Pasti. Karena kalau misalkan kita ngomong semua cocok, mau kosong lah. Iya, dan lagi pula nggak akan ada skincare Iya, tandingan. benar. Jadi dia pasti akan ada yang nggak cocok dan itu memang wajar. Seperti kayak kita makan pecel, tidak semua orang suka pecel kan. Benar. Ada suka yang rawon, nah jadi kita nggak bisa paksa. Kayak gitu. Kurang lebih kalau skincare. Good business, tapi sekarang sedikit screw up. Maksudnya artinya banyak sekali pemainnya dan ya timbul tenggelam. Ada yang lahir dan tenggelam. Tapi ya karena kami sudah 12 tahun lebih ya sudah kita, sustain lah. Istilahnya kayak gini, kita ini sudah tua, udah senior kan. Jadi ya jangan bilang tua lah senior. Iya, senior, kita kan senior. Rasanya jadi, bagaimana gitu. Kita cuman ya udah ke depannya yang terjadi apa ya kita lihat. Jadi kita nggak usah yang ngoyo-ngoyo harus jor-joran lah ngikutin market lah, harga banting, harga ambiar lah. Jadi ya, tetap kita relax saja lah. Kan kliennya juga udah. Bener. Jadi kami assisting customer. Jadi kalau misalkan brand-brand yang saya perhatikan sekarang, itu mereka lahir mati, Mbak. Ya. Jadi lahir mati karena tidak ada loyal customer. And why? Mereka bisa jor-joran dijual kayak jadi misalkan harganya 100.000, dia bisa jual di online itu jadi 20.000, berarti kan harga modal. Nah, dia labanya dari mana? Nggak masuk akal kan? Ya akhirnya orang kalau tidak harga 20.000 nggak mau beli. Untuk brand itu. Bener kan? Nah jadi akhirnya nunggu aja ntar ambiar. Saya nggak ikut-ikutan ya udah biarin. Lo mau ambiar kayak mau nggak? Kita santai aja. Kita santai. Lakunya segitu ya berarti Allah kasihnya segitu. Kan saya percaya rezeki tidak akan dari atas. Betul, setuju. Jadi misalkan customer yang lama hilang mencoba yang baru silakan. Tapi nanti balik lagi kadang-kadang. Nah kalau balik lagi tuh kadang-kadang digodain tuh sama sales team saya. Gimana ibu gitu kalau ini nakal ini ya 3 bulan nggak ada. Nah, jadi kayak apa ya kayak itu memang dimonitor. Kan ada laporannya kayak misalkan Mbak Lucy nih bulan Januari, Februari, Maret, terus April, Mei, Juni nggak beli kan ada datanya beli lagi, dia Mei datang lagi ke kita Mimin gitu kan mau order gitu kan, ini kemana aja ya jadinya, gimana mukanya belum rusak kan Bu, jadi malah bahasa Jawanya dikudang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, diledekin. Kalau bahasa Inggrisnya dibully. Nah dibully, gimana mukanya masih aman gitu, badel sih gitu kan. Habis ini kita mahalin deh. Kalau saya mah pasti ada alasannya. Kan Krismon, jadi saya pakainya biasa 2 kali begini nih sekali. Jadi nggak habis-habis gitu jadi ya. nggak habis-habis gitu 2 kali ini. Tapi itu kejadian loh. Kan kalau kita biasa pakai krimnya sekian gitu kan. Disedikitin. Sekarang jadi sedikitin gitu. Yeah. Karena itu memang perempuan ya, sesama wanita perempuan tuh saling bercerita, aduh kita kan sekarang ekonomi udah guanya retired segala macam, jadi yang biasanya pakai tuh 2 kali begini sekarang sekali misalnya. Iya benar. Something like that lah. Benar. Jadi disiasati sendiri. Sendiri karena untuk memperpanjang
satu krem itu dari 3 bulan menjadi 4 bulan, itu kan not bad. Ini kan kita ngomong ekonomi ya. Maklum sudah retired kan, ekonomi kan sedikit itulah. Harus apa itu jenenge, Mbak? Harus disiasati. Kalau nggak gitu kan nanti kolaps dong. Iya, kitanya kolaps, akhirnya nggak pakai krem juga. Nah, dengan gonjang-ganjingnya sekarang ini, apakah kliennya, customer base-nya masih tetap atau ada crash juga? Nah, karena saya ini termasuk usia 40 plus, jadi customer saya juga rata-rata dulu kan ikutin setia tuh udah 10 tahun lah. Alhamdulillah mereka stay. Jadi existing customer itu stay, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang lepas. Ya pastilah coba-coba. Misalkan dengan harga kami misalkan 200.000 gitu ya, di luaran cuman 40.000, ya mungkin kan pasti orang berhak mencoba yang murah. Tapi I'm telling you, salah. Maksudnya mau nanya nih, beda 200.000 sama 40.000, apakah dari segi kualitas sama? Lupakanlah dengan production cost segala macam ya. Mungkin bisa dibilang gini Mbak, ada harga ada kualitas lah. Mungkin kan kita membeli bahan sutra dengan harga polyester. Nggak mungkin memang, tapi kan kalau kita bilang melihat bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dengan adanya robot di China yang semuanya pakai robot, itu kan very cheap. Iya, gitu tapi kan kan quality kan pasti is different. Contoh misalkan kayak aku balik tanya ke Mbak Lucy. Mbak Lucy mau pakai serum 40.000. Apa yang lebih murah lagi Mbak? Ada yang 20.000. Mau Mbak Lucy? Enggak. So it's depend on segment, like airlines. Ada yang maskapai A, segmennya siapa? Ada juga yang segmen B, pakainya siapa. Jadi ya buktinya penuh-penuh semua dua-dua. Jadi ya silahkan Anda mengklasifikasikan diri Anda termasuk di mana. golongan mana, benar. Karena kan masuk akal, saya paling ngomong gini, kamu mau pakai serum 20.000? Bukan masalah strata sosial ya, tapi maksudnya apakah itu memang benar? Nah, mungkin ya benar juga sih, benar juga. Tapi kalau saya pribadi sama teman-teman saya pribadi, 20.000 serum wes udah gitu aja saya balikin. Gitu. Ya kan? Jadi walaupun memang ada harga ada kualitas, tapi ya setidaknya ya dengan harganya murah, what do you expect lah Mbak? Udah gitu aja sih. Ya walaupun memang adalah beberapa brand yang contoh Alis ya, itu kan Alis nggak perlu sebut merek, tapi itu dari golongan A sampai kemana dia pakai Alis itu. Karena katanya paling jadi. Nah itu faktor lain lah. Itu beda karena tidak ada pengaruh ke kulit atau pengaruh jangka panjang. Bener, karena dia cuma gambar. Ini aja deh, apa nih namanya, eyelash, bulu mata, kan pakai merek apa aja doesn't matter. Karena kan cuma ditempel, nggak lama kemudian dicopot. Bener. Tapi kalau you have to plan masuk ke dalam, itu pasti dipikir ya. bolak-balik benar. Apalagi kalau skincare itu kan kalau udah cocok, biasanya orang itu akan stay sampai minimal 5 tahun sih Mbak, biasanya. Jadi kalau misalkan 5 tahun itu ada ganti, itu wajar. Tapi rata-rata mereka yang sudah cocok akan pakai itu terus. Jadi walaupun promosi segencar apa segala macam, ya cocok-cocokan lagi. Iyalah, itu ada saya perubahan. Santai kok, saya perubahan kulit segala macam kan karena faktor U ya. Jadi pasti akan ada tidak cocoknya pada saat saya memakai di bawah 30 pasti pakai ini masih cocok. Pas udah 30 ke atas kan hormonal segala macam udah berbeda. Jadi itu yang bukannya dia mau pindah ke lain brand, tapi brand yang ada itu tidak menyediakan tidak mumpuni lagi buat dia dan tidak menyediakan spek yang 30 ke atas misalnya kayak gitu, something like that. Kan kita ngomongin kayak gitu ya. Pas tukang jualan juga soalnya saya. Iya benar. Oke, terus udah gitu gimana? Iya, jadi kalau skincare di situ lah kurang lebih. Tapi itu belinya online lah. Belinya kita tetap online atau punya? Online WhatsApp bisa, platform marketplace semua bisa. Jadi tidak ada tokonya ya? Toko kita kerjasama dengan beberapa gerai. Jadi kayak misalkan kita ada di salon di Pejaten, terus ada di estetik kliniknya siapa gitu. Ada beberapa, tapi kan itu untuk area sana. Mbak Lucy nggak mungkin kan pergi ke Pejaten atau nggak pergi ke Cideng misalkan. Aduh, kan online ngapain? aja lah Online ya. aja tinggal WhatsApp gitu kan, tinggal apalagi kenal ownernya kan, tinggal Mas ini apa? Oh ini Mbak, ini udah beres. Apalagi asistennya kita kenal juga yang kita itu ya. Benar. Asistennya si Mas Yudi itu ya. Pantesan mukanya dia halus banget loh. Iya. Pengen ya nggak nyangka, maksudnya nggak pernah ini sih. Yang penting tidur cukup, makan ya tidak terlalu yang vetsin atau yang makanan proses. Jadi makanan real aja Mbak. Jadi kayak
jangan yang tepung-tepung gitu Enggak, saya enggak gitu. Goreng-gorengan, Gorengan kecuali pada buka puasa aja. Bener, apalagi kita usia 40 plus itu sangat hati-hati sih. Iyalah, mesti ya kan? 40 ke atas tuh benar harus benar hati-hati benar sekali benar dengan- benar nggak boleh makan jorok lah saya Dengan bilang. camilan, benar-benar. Boleh sekali-sekali you cheated lah gitu. Sekarang lagi ngetren ini Mbak, water fasting. What's that water fasting? Jadi kita nggak makan apapun, kayak hanya- like 24 jam, 36 jam, 48, 72 sampai sekuatnya, tergantung kebutuhan. Jadi orang yang sakit itu bisa sembuh dari situ. Saya asam urat. Saya melakukan puasa itu 3 hari biasanya. Minum air tok. Air tok, kopi, Air teh putih. boleh tapi tanpa gula. Oke. Air putih, nggak boleh jus, nggak boleh jeruk, nggak boleh apa-apa. 72 jam. 72 jam, jadi kayak 3 hari. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya berbuka. Itu si teman kamu tuh. Suruh dia aja. Saya kemarin Sakit mah nggak? sakit itu dari sini. Sakit jiwa ya? Jadi kalau misalkan dianya ngomongnya sakit, nanti akan muncul. Saya minggu lalu coba waktu puasa, jadi saya buka sama sahur itu nggak makan, nggak minum, jadi saya cuma minum air putih tok sebanyak-banyaknya 3 hari. Itu rasanya dahsyat Enteng sih. ya? Enteng, kurus itu bonus, sehat itu bonus, awet muda itu bonus. Tapi yang paling penting adalah pengontrolan nafsu sih Mbak. Jadi kalau misalkan kita makan, kan apalagi orang-orang lagi puasa ya, wah takjilnya 5, pokoknya full lah ya. Nggak munafik. Iya, Saya kita juga gitu. lah. Kan namanya makanan, apalagi gorengan Indonesia. Waduh, Indonesia food kalau kita di luar negeri ya rasanya, ya aku nggak sanggup nih tinggal di luar negeri. Nggak ada petis, nggak ada kerupuk, nggak ada sambel. Nggak ada tahu isi, nggak ada kroket. Udahlah, aku nggak boleh, bawa aku sambel. pulang aja lah. Di Australia nggak boleh bawa sambel, Iya, nggak boleh bawa nggak boleh bawa makanan, makanan. makanan yang Tapi tertentu. Australia mah banyak lah orang Indonesia Iya, tapi yang kan makanan pasti beda Mbak. Iya, Pasti iya, kayak, rasa. rasanya pasti beda dan hawanya kan. Nah itu kalau jadi yang saya rasakan puasa 3 hari itu kayak pengontrolan diri gitu loh. Kayak misalkan biasanya bangun pagi malas-malesan. Oh ini nggak, udah langsung ke depan papan, udah ngeliat ruang meeting, ruang briefing. Oh ini tinggal ngomongin ke tim, kita bisa fokus. Nah itu yang saya dapatkan. Jadi kalau misalkan yang makan, ya kalau puasa makan kan gampangnya 16 jam segala macam, terus kecil sekali lah, itu anak SD lah. Kita kan usia udah something ya, jadi kan otomatis seharusnya kita bisa lebih wise lagi menghadapi. Salah satunya itu tadi makanan ini kan Iya. dia dimasukkan ke tubuh. Kalau kita semuanya dimasukin ya ya sama juga. apa Jadi gunanya kita sampah lah. apa gunanya kita usia udah senior tapi kita kelakuannya tidak senior. Benar, ya kan, benar, misalkan benar. rebutan makanan, kekenyangan. Ya toh, it's so young kan, itu nggak pantas dong diomongin orang umur 40. 20 masih oke. Wah, oke terserah makan. Waduh, 20. Sepuas-puasnya. 20 makan satu nasi, satu magic jar juga nggak gemuk kayak. Karena mesinnya kan masih on. Kalau Sekarang udah makan kayak kita satu butir rasanya next kilo nih kayaknya. iya bener, makan apa aja langsung gemuk kayak ibaratnya ya. Bener kan Mbak? Bener kan? Kalau untuk anak muda-muda itu Yang nggak muda-muda, bisa kurus-kurus ya, bisa gemuk-gemuk yang ya. tua juga Benci gitu. saya. Tapi saya nggak berlaku di saya soalnya. Soalnya Mbak Lucy makannya sedikit ya? Banyak? Banyak tak? Coba tanya. Wih hebat berarti dong. Tanya dong, jawab kok nggak dijawab? Apa tanya? Berarti Coba. Dia yang jawab coba. Berarti Mbak Lucy ini adalah salah satu orang yang diiriin orang banyak. Oh, bukan dibenci Iya, orang banyak. benci saya. Soalnya makan banyak nggak lemu-lemu ya. Bencinya saya. Tanya Saya makan dia. satu ayam potong aja udah rasanya kayak langsung aduh. So you are the lucky person Mbak. Kamu I am. adalah 1% yang ada di dunia ini kayaknya. Banyak naga. Bencinya aku. Bencinya saya sama Anda ini ya. Kok bisa ya Benar, makan nggak banyak? ada perut, nggak ada ini, nggak tahu. Hebat, Mbak. Jadi dari kecil, dari dulu tuh memang saya nggak pernah gemuk. Kecil makannya segini juga. Iya, semua Anaknya terus benci saya. sampai Ih, ususnya itu. bencinya saya lihat. Ih, cemburu saya. Jadi saya Serius bilang, Mbak, ya ini Allah. kayak mereka ya Allah, ini disebutin dia Ah. benci. Jadi kalau Kita terjadi sesuatu Kita makan kue tiaw satu aja rasanya kalau langsung nggak bisa makan. Hormon, kalau Mbak Lucy ini hormonnya Alah. kayaknya oke nih. perempuan kan hormon sama dong. Ada Nggak, tapi kan beda-beda. Ada yang memang metabolismenya lebih beda. mungkin saya metabolisme saya cepat. Cepat karena mungkin aktif kali ya. Tapi di usia Mikir. 59 saya rasa is a gift, Mbak. It's a bonus. Iya, it's a bonus. loh. Karena Masih makan banyak, masih apa. Mamaku aja udah dietnya nggak mau makan ini, mau itu loh mamaku. saya tuh sebenarnya Makan mie aja nggak mau dia. Apalagi kalau di luar negeri kan bersih ya. Bersih. Jadi makanan Jadi, makan- higienis gitu kan. makan kan jarang makan sambal.
Pasti Nggak kan ada makannya sambal. makan lokal yang nggak ada rasa itu. Aduh nggak enak ya mbak. Yang nggak ada rasa itu. Apalagi di Eropa ya mbak, makanan kayak penjara dalam hati gue ya lo kayak orang sakit. Kayak orang di rumah sakit itu loh, nggak ada rasanya. Serius loh. Kita pasti kalau di Eropa kan masih sambal sama abon ya tak. Semuanya tak kasih saus tomat bodo amat. Iya, lah. tapi kan nggak boleh itu. Nanti kokinya keluar. Dia bilang nggak suka. Iya nggak suka emang masakan. Emang nggak enak kon kalau apa gitu-gitu, tapi ya nggak usah dining lah, makan nggak, biasa iya, ya. makanya, Dining malah mahal juta-jutaan. Juta-juta, ngapain? udah gitu nggak ada rasanya lagi. Ya kecuali kalau meeting ya mbak. Itu kan boleh lah. Kan kita terpaksa. meeting, tapi kalau hari-hari ya udahlah di masakan Chinese lah paling enak. Iya itu paling enak. Tapi nanti sausnya coklat semua. Iya sih. Rasanya sama aja udah. Kok kenapa kita jadi balikin? Di mana di Prancis saya ketemu Chinese food enak banget. Di salah satu gang itu. Dan murah lagi mbak, cuma 3 euro, 5 euro gitu. Porsinya segede Gede. gitu. Bisa berdua bertiga. Aduh, mesti nyobain makan pho-nya tuh. Pho di mana? Di sana. Oh, Sana kan banyak orang Vietnam. ini kan di Prancis kan. Udah yang segede-gede Yang itu. segede-gede parah. bangkong yang gitu. Kan aku beli maksudnya separuhan gitu kan. Ya Allah ini separuhnya segitu banyak. Aduh dia separuhan. Thailand food juga enak loh mbak. Dia separuhan. Tapi kan gede. Kalau dia enggak ya? Ih, bencinya aku enggak usah makan sama aku. Ini orang. Ntar kalau makan sama aku kesel gitu. Kok iso Mbak Lucy nih makan? Saya kan di US kan tahu dong, satu Porsinya porsi gede-gede itu gitu. bisa gede-gede kan, Dan itu habis. bisa 2-3 orang ya. Terus biasa kan orang Indonesia, lu berdua sama gue Oh, ya. enggak, aku banyak. Sorry. Akhirnya ada satu nih yang nggak ada temennya, lu enggak, gue nggak sharing. Pertama mereka pikir sombong banget gitu, bukan itu, gue nggak kenyang kalau gue sharing. Ya Allah segede. Jadi waktu saya makan pelan slow tapi habis selesai tutup. Lu gila lu ya. Iya makanya jangan sharing. Nasi Kalau- padang habis berapa Mbak? Habis itu yang dibungkus tuh. Bisa 2. Ya Allah ada setannya perutnya kayaknya. Enggak, 2 sih enggak, 3 jam kemudian baru sebungkus lagi. Ah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak. Intinya adalah di mana anak-anak ini makan, ya saya ikut makan. Makan Indomie jam berapa? Tengah malam. Ikut. Terus apa? Sebelah. Pecel. Nasi pecel dia nih. Ikut. Jam berapa aja? Mau jam 1 pagi kalau di sini lagi ada kerjaan. Pecel mau pecel nggak? Jadi mereka tuh kalau mau beli makanan, mau tengah malam, mau jam berapa, pasti nawarin. Karena apa? Nggak pernah ditolak. Gitu, nggak pernah ditolak. Jadi I Hebat don't know. ya, hebat loh. Dan itu saya masih- bener loh Mbak Lucy ini adalah orang yang dicemburuin semua orang. Iya aku bencinya itu. Iya, dan saya masih donor darah sampai sekarang. Karena dia bilang pada tanya kenapa? Karena saya bilang itu adalah indikasi saya apakah saya sakit atau tidak. Karena kalau sakit itu darah saya jelek kan, pasti saya diteleponin sama PMI. Ibu, kenapa? Coba cek ini karena darah ibu ada ini. Glukosa ke apa gitu ya, penyakit hepatitis kayak apa ini kan enggak, alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak sama amit-amit ya. Jadi saya pikir I can enjoy eating, I love enjoy eating, why should I stop? Bener. Jadi nanti mungkin pada saat 60 then maybe I decided gitu loh. Bukan desain kalau memang keputus apa, kenyataannya memang nggak apa-apa, why stop Mbak? Wih ngapain stop, biarin aja tuh. Itu berkah loh ya Allah Mbak. Kecuali seprutan nggak bisa di stop. Iya. This is my weakness. Itu harus disembuhkan, dioles. Harus dioles. Mau tak kasih tahu sambil boleh kan sambil kasih tahu ya? Boleh nggak apa-apa. Itu ada kayak mas-mas gitu di Bali. Dia manajer villa. Sama ada satu lagi yang punya hotel di Jawa Tengah. Ya Allah Mbak punya hotel mau apa itu spruten gila gitu kan. Parah atau seprutan. Spruten sampai gini loh, sampai 6 blok. Tompel. Iya itu kan enggak Mbak, sampean kan enggak. Oh saya enggak, saya masih oke lah. Iya, Karena dia masih Mbak. dibantu dengan ini, dengan apa tuh ya tadi? Ya, no, full. Dia punya hotel di pinggir laut, Oh, ya pinggir ampun. sungai di mana? Belakangnya Borobudur. Oh dia udah tompel begitu. Ini loh? before ya, Heeh. after. Sorry, nih. Before. Coba after. kena lampu. Sorry. Geseran. Ih, ini. Before, Jadi lebih putih. bersih ininya, sprutennya. Oh iya, kelihatan. oh iya.
Iya, karena kan ini gini loh Mbak, kita itu di muka itu kok jadi ngomong skincare sih? Iya, nggak tahu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh iya. Saya mah. Jadi dia itu ada sel kulit mati di dalam kulit kita yang tidak bisa dijangkau oleh produk yang dijual bebas. Jadi kalau misalkan perlu facial, perlu apa itu perlu memang, tapi untuk orang yang tidak bisa tidak punya banyak waktu, ya udah pakai produk yang tepat. Bagaimana kita tahu itu produk tepat? Kita coba dulu, kan nggak mungkin. Enggak, yang BP POM. Oke. Kalau tidak BP POM berarti dia ada kandungan yang berbahaya. Oke, chemicalnya ya, kayak Chemicalnya merkuri berbahaya. atau kayak gitu-gitu ya. Merkuri itu tak jelasin sejarahnya ya. Jadi zaman dahulu kala kan itu selalu ada simposium dokter. Simposium kan setiap tahun ada ilmu berkembang segala macam. Saat itu memang boleh karena kekurangan informasi lah dokter. Saat itu mungkin tahun 70-an iyalah ya, tapi itu pun berapa persen. Merkuri kena ke tubuh itu yang di air raksa itu kan. Masuk-masuk logam itu bisa mengakibatkan kanker, mandul, gagal ginjal segala macam jika dipakai berlama-lama. Lah Mbak Lucy sering lihat kan ininya putih kayak tembok, porselin sininya hitam. Nah, udah biasanya di pinggiran-pinggiran Mbak yang orang-orang low education kayak di kota kecil lah. Biasanya saya lihat, aduh ya Allah ibu-ibu ini kasihan. Ininya putih sampai merah-merah, tau kan? Yang merah sampai hidungnya merah sampai merah karena itu protol. Iritasi bukan? Ya tapi menurut mereka kan Indonesia ini kan identik sama dengan black, dark, dan putih. Kena putih sedikit dia nggak peduli, pokoknya putih muka aku. Padahal kalau terus-terusin nanti bisa jadi penyakit. Jadi itulah. Bisa, jadi bisa kayak jerawat batu, kanker, mandul, bahaya itu. Ibu-ibu yang menyusui dulu sangat berbahaya bagi bayinya. Hamil juga bisa menjadikan keguguran. Separah itu loh sebetulnya. Jadi sebenarnya gila gara-gara skincare tuh ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu penyakit kita. Sorry ya, kadang-kadang udah senior, umur senior ini tiba-tiba kita sehat kok sebelum 50 gitu. Sekarang udah di atas ini terjadilah waktu dicek ada CE-nya, ada kansernya, terus nanti ada ininya, ada itunya bisa gitu jadi, loh. bisa Apa jadi. itu karena pemakaian satu produk yang kan saya nggak bisa menjawab sebelum diperiksa atau case by case every pasien. Nah, pasien itu cuman yang jelas itu bisa menjadi salah satu indikasi penyebab. Triggernya ya. Nah, ini ada dokternya ya? Ada dong. klinik dong? Ada. Klinik kami nggak ada. Cuman kita kan ada dokter yang diawasi. Nah, pada saat kita melahirkan sudah BP POM itu berarti sudah aman. Jadi kalau misalkan gampang cara memilih produk sebetulnya. Jadi tinggal klik aja www.bppom.go.id, tinggal masukkan mereknya tersebut, dicek udah masuk atau belum. Kalau memang belum masuk, karena kan kita lihat tuh di pasar-pasar, aku lihat ya Allah zaman dulu kan ngawur-ngawur produk ya. Nah itu perlu dipertanyakan. Kembali lagi yang pertanyaan saya tadi, serum. Apakah Anda mau memakai serum yang 20.000? Oh, kalau aku mau kok sudah BP POM, ya udah silakan. Berarti kamu sebelah kiri. Yang sebelah kanan, saya nggak mau. Ada juga kok serum yang harganya 8 juta. Ya ada. Nah, atau yang tidak usah disebut mereknya 8 juta. Kaviar lah, apalah ada gitu loh. Tapi kalau walaupun 20.000 dengan BP POM, berarti dia ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi apakah ngefek untuk kita? Apakah cocok untuk Mbak Lucy gitu loh. Cuman yang jelas kalau saya ya aku pribadi sih nggak mau pakai 20.000 lah ya, mau kilo muka rek gitu kan. Sama kayak produk untuk bayi lah. Ya kan untuk bayi kan jangan coba-coba ya. Itu kayak tagline-nya produk ya. Kayak tagline-nya produk ya, jangan coba-coba, aku lupa merek apa. Tahu ya, tahu lah, jangan coba-coba. Kok anak coba-coba. Benar. Nah, itu Mbak kurang lebih basic saya. Terus? Sebutnya ya, skincare enthusiast lah, whatever lah ya, pebisnis. Jadi itu the first pertama kali berbisnis ceritanya. Iya, yang usaha. Cuman ya dulu waktu kecil pun juga udah masuk ke event organizer tapi as a crew. Waktu kecil itu kecil tuh SMA. SMA kecil dong, 17-16 tahun kecil dong ngasilin duit. Iyalah, jadi gila hebat juga ya 17 tahun udah. Arek Surabaya aktif Mbak, bonek. Ada bonek. Arek Surabaya kan bonek. Jadi kita ikutan jadi kru rally lah segala macam di radio waktu itu aku ingat. Salah satu di Jalan Sudirman radio. Jadi kru ya Allah bayarnya cuma 25.000 kali ya. Tapi mobil sendiri apa kan anak muda lah seneng gaul-gaul gitu kan. Nah, awalnya di sana terus lulus kuliah saya pindah ke Jakarta. Kerja dulu Mbak, kerja di entertainment place, habis itu event organizer yang
bikin international motor show di Indonesia yang gede itu, yang skala internasional ya. Terus setelah itu terakhir saya di Bank Amerika. Nah, setelah dari sana umur 27 atau 28 saya decide untuk skincare tersebut. Kok kenapa dari event terus ke Saya punya sahabat dokter tadi loh. oh karena sahabat dokter tadi ya. Jadi namanya anak kecil kan try and error. Jadi kayak apa aja dicoba lah ya, kan zaman sekarang suka rally, suka model. Tuh anak-anak muda try and error, jangan takut ya kan? Jadi Karena harus mumpung masih harus muda try ya. and error, masa muda, dan karena tadi lagi-lagi bonek anak Surabaya kan berani banget. Jadi alhamdulillah kami itu saat itu ya 2009-2010 omsetnya udah 80 juta loh. Gila 2010 Anak besar loh. Iya itu. loh, anak muda umur 27, 80. Jadi saya itu alhamdulillah akhirnya jadi bos kecil. Nggak pernah hidup susah dong ya? Alhamdulillah. Amin. Lanjut, mukanya merah. Lanjut. Berarti Saya sebentar, susahnya tuh kayak apa? Kan susahnya orang beda-beda. Mbak, Udah. susahnya orang kan beda-beda. Udah selesai. Pertanyaannya udah kelar. Oh iya, ya udah lah ya. Jadi jangan nggak Sudah usah kejawab ngeles. lah, ya udah. Udah nggak usah ngeles. Lanjut terus gimana? Jadi alhamdulillah saya bilang suksesnya itu kecelakaan. Jadi tanpa planning. Kalau zaman sekarang kan bisnis plan, apa-apa. Enggak ada Mbak. Demi Allah saya nggak ada. Jadi benar-benar berdua berteman. Kita bikin gini. Ya dia yang bikin. Tapi saya yang Meracik. bukan meracik. Yang meracik dia. Resepnya dia. Cuman bisnis plannya Iya, kayak oh ini di merkin, terus foto, karena saya lagi-lagi basicnya Nge-branding lah, event organizer, dan saya ngerti tak gabungin aja antara model sama skincare. Waktu itu kan zaman dulu kan model ya toh, modelnya zaman kan, dulu kan model-modelan kan sangat wah kan, kalau pakai model internasional tuh ekstravagan lah. kayak ekstravaganza gitu kan. Wah, tak kawin-kawin nih Mbak. Akhirnya alhamdulillah sukses. Dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun kita buka cabang beberapa klinik. Tapi setelah kita udah bisa jalan sendiri-sendiri, kami memutuskan untuk ya udah kamu sendiri, aku sendiri. Karena sudah tidak sejalan. Bukan, karena kita punya idealis sendiri, tapi kita tidak mau kayak alah gak usah berantem lah kayak. Ya, dari kayak konflik. Kayak apa jenenge, kayak kalau orang Surabaya kan asik kan ya. Jadi ya udah ini kita udah pinter nih. Ya udah lu sendiri, gue sendiri ya gitu. That's good. Jadi idealis tetap berteman sendiri lah ya. Jadi betul ibarat pakai baju. Dia biasanya pakai celana pendek, saya nggak seneng, aku sukanya pakai sarung lah. Ya udah sendiri-sendiri deh. Kita ke acara sendiri-sendiri. Jadi kita memutuskan untuk itu. Ya udah kita mengudara sendiri-sendiri. Tapi Udah mature banget ya. mature banget alhamdulillah, dan kami tidak pernah bersinggungan untuk urusan duit. Jadi emang benar-benar masih muda ya udah lu sendiri, aku sendiri deh gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi karena saya itu memang basicnya adalah di dunia showbiz dan entertainment, itu nggak mati kan jiwanya, kayak seneng aja rame-rame gitu, event, organize event di hotel, di mall ya kayak sekarang. Jadi itu tetap combine antara sudah Masih. ada ini kosmetik, kosmetik, skincare nanti diomelin. Skincare tetap jalan, eventnya itu jalan. Jadi ini dua paralel jadi dong. intinya malah skincare-nya tak jadiin Tambahan. jualan. Jadi misalkan ada event goodie bag-nya dari gue. Ya kan? Goodie bag-nya 1.000 pas. Lumayan dong, 1.000 botol. Tak masukin produk gue ya. Atau enggak ya harga cincai lah. Gitu lah. Jadi apa ikut jenenge ya? Support apa namanya? Barter. Simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutual. Bukan. Support apa sih namanya, Mbak? Subsidi silang. Subsidi silang. Ya Allah. Jadi kalau ada event nih misalkan beli harganya 100.000 misalkan. Jadi gue udahlah 50.000 aja kan produk sister company. Jadi kayak gitu-gitulah. Ada event, ada apa, akhirnya menjadi itu kan bahan. free promotion juga tuh. Iya, free promotion untuk kami. Tapi modalnya kan juga lumayan. Iya, jadi kami pun juga harus ini ada value-nya. Jadi nggak bisa kasih free. Jadi kita tidak dimatikan. Iya benar. Saya sekarang juga konsultan skincare kok. Jadi ada 2 teman saya yang bikin. Jadi dia dokter SPKK sama dokter estetik, satu di Gandaria sama ada di Semarang. Itu saya kerja sama mereka. Ya profit sharing. Jadi produk yang terjual saya yang ngebantu untuk develop lah ibaratnya. Nah itu saya sebut diri saya juga estetik konsultan. Jadi misalkan orang mau bikin produk, bikin apa, parfum gitu loh Mbak. It's my passion lah. Parfum ada, jangan sedih. Ini bisa jadi klien gue nih. Aduh. Nah, coba tolong. Ini ada 5 varian ya. Cuman kami ini extrait. Jadi extrait itu di atasnya parfum. Parfum itu kan ada beberapa lapis kan. Toiletries,
EDP. body mist, toiletries, parfum, terus ini extrait. Oh. Jadi yang disemprotkan satu kali nanti sampai sore nggak hilang. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya maksudnya kreatif kan. Jadi makanya kita anak muda. Ini juga dijual online ya? Dijual online juga? Jual online juga semua SLVR namanya, SLVR. Oh, SLVR. Dari kata-kata silver. Dipotong SLVR karena kan waktu itu daftar silver nggak bisa masuk ke hak kekayaan intelektualitas. Oh, it's so common katanya. Silver nggak bisa, ini kau pasti ditolak. Jadi apa ya? Tapi aku masih kok suka kepengen silver. Ya, matiin aja hurufnya SLVR. Tambah lebih keren kan, jadi modern, jadi bule gitu kan kayaknya. Jadi internasional gitu kan. SLVR gitu Mbak. Kalau silver kan, oh ya udahlah. Dia tetap bacanya SLVR. SLVR. Nah saya mikirnya tuh kenapa kok silver? Karena around the world orang baca silver tuh ya silver. Iya. Ya kan? Orang Indonesia pun baca silver tahu kalau itu perak gitu. Orang di Cina, orang di Pakistan, orang di India ya silver. Nah, itu maksudnya saya kepingin melihat apa yang terkenal ya, tapi ya tak ambil aja. Yang mudah dibaca. Manfaatin momen lah judulnya. Itu ceritanya Mbak. Jadi udah ada berapa SKU, berapa bisnis? SKU. Oh, mengikuti Nabi Muhammad aja 9 lini bisnis Mbak. Jadi ada WO, ada event, ada estetik, ada production. Production tuh yang kayak pameran-pameran, bikin booth-booth gede-gede tuh lampu, billboard gitu. Terus tour and travel juga ada. Kayaknya judulnya Palu Gada aja nanti. Enggak, bukan judul podcastnya Palu Gada. Palu Gada Kak gini. Palu mau, gua ada. Enggak, aku nggak mau. Enggak. 9 yang kau perlukan kalau ada di 9 lini bisnisku silakan hubungi saya. Tapi kalau misalkan tidak ada, misalkan tiba-tiba aku butuh tambang. Ya, kan itu sebenarnya komisi kan, cuman males kan. It's not my thing. Jadi udah lu gua kenalin aja deh gitu. Tapi kalau untuk yang itu masih saya ituin. Saya juga ada talent management Mbak. Jadi saya membawahi beberapa broadcaster kayak penyiar TV segala macam itu. Kan kadang-kadang mereka butuh yang, alhamdulillah kemarin yang waktu periode Jokowi debat itu MC saya yang pegang. Oke. Sylvie Karnagi namanya kalau pernah tahu. Oke, lanjut. Sylvie Karnagi, ada Ilham, ada Pratiwi, ada beberapa teman-temannya anak saya juga. Teman-temannya anak saya kembali. Anaknya teman-teman saya. Anaknya teman-teman saya kok agak tua ya, Maya Estianti. Itu anaknya juga saya istilahnya kayak saya aku bantu jualin ya ngono ya yuk. Jadi kayak teman-teman aja. Terus Natalie Margaret itu kan teman saya, sahabat banget. Itu anak-anaknya pun juga saya pasarkan lah. Jadi kayak ada klien brand ini butuh ini, oh pakai talent gue deh gitu loh. Jadi kita sebutnya talent management. Tidak masuk ke dunia musik. Kalau yang Prince itu masuk ke dunia musik, dia sudah bikin single-single, mungkin bisa dicek di YouTube-nya Prince, cukup viral juga. Prince cukup viral. Terus kalau yang Al Ghazali itu yang anaknya Maya Estianti itu kan saya ngebantu jualin gitu loh. Jadi ngebantu kan itu kayak temen nih. Terus aku bantu jualan ya Mbak gitu kan, Mbak manajernya dia Mbak Adele gitu kan. Oke Mas tolong deh gitu. Jadi kalau misalkan ada brand ini itu kadang-kadang menghubungi saya konsultasi sama mereka. Ini masuk enggak budgetnya, jadwalnya masuk apa enggak, jadi kayak gitu. Seru-seruan aja kan, itu it's my satu lini kan. Eventnya mungkin nggak pakai event saya, tapi misalkan pakai talentnya talent saya. Terus aku nawarin goodie bag-nya ada enggak? Gitu kan. Pakai parfumku aja tak kasih murah deh kayak gitu loh. Sama kayak WO nih, saya kan WO. Apa sih nggak ada sebenarnya? Wedding organizer, tapi yang sesuai passion gue Mbak. Oh gitu. Jadi kalau WO pun iya. Oke. Kalau misalkan kliennya bawel aku bisa menolak.